Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait modul dari Warehouse Management System. Nah, materinya ada beberapa di sini. Ada inbound, outbound, product, location, strategi. Kemudian ada yang namanya laporan dan handling item retail. Di sini mungkin saya yang pertama kali yang dibahas adalah master product dan master data master ya, jadi master product dan master location ini. Nah, kita masuk ke sini. Oke, di sini aplikasinya adalah aplikasi retail, yaitu point of sale, desktop ya. Kita coba di sini adalah Oke, kita bisa lihat di sini saya menggunakan VMware ya, karena di sini masih Windows, karena menggunakan Visual Basic, jadi biar nggak mengganggu pekerjaan lainnya, saya pindahkan, saya isolasi ke mesin baru nih. Oke, di sini ada yang namanya ada master data gudang. Master data gudang itu seperti ini. Oke, di sini ada master data gudang, ada gudang utama. Nah, di sini ada unit gudang. Metode persediaan ada FIFO, average, kemudian ada LIFO. Bisa juga nanti ada first expire, first out, atau last expire, last out kalau mau ditambahkan. Oke, di dalam gudang itu nanti ada yang namanya zona gudang. Nah, ini zona gudang. Oke, datanya masih kosong, kita akan menambahkan data zona gudang. Nah, untuk ID zona gudang, kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk penomoran, beberapa penomoran kita menggunakan yang namanya parameter sendiri. Kita setting parameter untuk penomoran. Di sini ada yang namanya adalah referensi penomoran. Tinggal kita lookup, kita cari yang namanya adalah yaitu apa namanya, master zona gudang. Nah, kita bisa lihat di sini master zona gudang, ekspresinya WZ, warehouse zone ya. Kemudian ini dia ekspresi seperti ini, tampilannya seperti ini. Misalnya kalau kita ganti jadi seperti ini, misalnya tambahkan year ya. Seperti ini misalnya. Kita edit dulu contohnya ya. Kita contohnya edit. Nah, dia ada tahunnya, tapi ini kita abaikan. Kita masuknya ke yang namanya adalah ini. Jadi kita untuk zona gudang kita seperti ini aja. Nah, sekarang baru kita masuk ke apa namanya, master zona gudang. Misalnya di sini ada chiller storage misalnya. Nah, kemudian di sini ambil data gudangnya. Nah, kemudian jangkauan temperatur misalnya 0 sampai 10 Celcius. Kemudian keterangan adalah chiller atau apa namanya, zona gudang untuk bahan beku misalnya, contoh saja, hingga kita simpan. Nah, ini penomoran juga langsung mengikuti dari referensi penomoran yang sudah disetting tadi. Nah, dari zona gudang itu nanti masuk ada namanya lokasi gudang. Dalam satu zona gudang nanti bisa dipecah jadi beberapa lokasi. Nah, kita bisa buat lihat di sini. Misalnya room, misalnya A chiller storage, room A chiller misalnya. Oke, atau chiller room. Oke, ini aja. Kemudian zona gudangnya adalah ini, barisnya misalnya adalah baris 1, truknya atau bayinya adalah 2,
lorongnya 3, misalnya ini seperti ini, tinggi misalnya adalah 3 meter. Kita simpan. Nah, ini dia. Sudah kita buat. Dari sini kemudian ada yang namanya adalah barang jasa atau item atau produk ya. Nah, kita bisa lihat di sini contoh. Nah, nih. Misalnya kita ambil yang ini bebas ya, contoh aja misalnya ini. Ya. Nah, untuk penomoran atau pengkodean itu di sini ada yang namanya barcode, ada SKU, nah di sini ada SKU code-nya, di sini cuma ada barcode. Untuk penomoran juga ada yang namanya di masing-masing ini ada misalnya data vendor. Jadi biasanya vendor juga memiliki SKU sendiri ya. Nah, ini kita bisa mapping di sini contohnya. Nah, kita bisa nomor dari vendor kita bisa atur di sini contohnya ya. Kemudian juga nanti seperti ini untuk dia peletakannya, dia ada di gudang mana, kita bisa masuk di sini. Nah, kita bisa edit. Nah, kita bisa pilih dia zona gudangnya, zona gudang mana, misalnya juga ada seal storage dan juga apa namanya, misalnya contoh seperti ini. Nah, ini kita sudah pindahkan di sini dia. Nah, itu contohnya ya. Oke, kemudian di sini untuk master. Untuk master ya kita sudah bahas. Kita kembali ke yang namanya adalah di sini kita akan lanjutkan ke yang namanya adalah proses inbound atau put strategi di sini. Di sini untuk proses inbound itu ada good receive, ada warehouse transfer, ada good return, ada unpackaged good. Untuk good receive itu adalah terima barang dari vendor dan langsung kita catat, kita masukkan sebagai apa namanya data pemasuk data barang masuk ya. Kemudian juga ada proses yang namanya adalah pemindahan barang. Pemindahan barang dari satu gudang ke gudang lain itu ada dua model, yaitu warehouse transfer in, yaitu transfer barang masuk dari gudang lain ke gudang yang akan dicatat di sini. Ada juga, kemudian ada good return, itu adalah kalau terjadi pengembalian barang. Jadi barang yang terjual dikembalikan oleh customer, itu masuknya di good return. Ada unpackaged good, itu adalah jadi misalnya unpackaged itu adalah misalnya produk-produk yang dalam bentuk yang paket itu kita retailkan, kita buka ya, kita unboxing lah, terus yang di dalam unboxing itulah yang kita ambil sebagai itemnya. Maka yang di unboxing itu nilainya akan bertambah sebagai stok masuk, tentu yang paket goodnya itu akan berkurang. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat kita akan sebenarnya waste transfer ini tuh hanya sumbernya aja yang berbeda ya. Jadi kalau good receive itu dari vendor, warehouse transfer itu dari gudang, good return itu dari customer, kalau ini adalah dalam satu gudang. Jadi kita mungkin coba akan cek di sini adalah good receipt ya dari vendor. Kita juga di sini ada yang namanya persediaan, kemudian pencatatan barang masuk. Nah, pencatatan barang masuk ini contohnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada data banyak ya. Nah, contoh aja misalnya di sini nah, ini contoh datanya ya. Nah, di sini juga untuk ini ada palet ya, kita juga bisa memasukkan data palet. Nah, untuk palet itu juga kita bisa atur
Tapi di sini belum ada. Nanti kita bisa atur bahwa setiap barang masuk dia akan berpindah ke palet berikutnya. Itu nanti kita buat setting parameter. Di sini contohnya untuk membuat data adalah, nah di sini contohnya adalah sumber penerimaan barang ada pembelian dengan PO atau pembelian tanpa PO. Kita pilih pembelian tanpa PO saja contohnya ya. Nah, kemudian di sini kita ambil yang namanya adalah ini nomor kirim dari vendor, misalnya wall 0001, kita oke. Nah, untuk menambahkan item tinggal diklik di sini. Kita pilih kode item kita ambil, misalnya adalah ini 5. Kita bisa menambahkan data expired dengan mengklik yang ada di sini, informasi tambahan. Kita klik misalnya data expirednya misalnya 20. Base numbernya adalah contoh saja. Kemudian di sini kita enter. Kita masukkan kembali misalnya adalah 10 misalnya contoh. Kemudian di sini kita bisa menambahkan juga B002 kemudian enter. Nah, ini untuk untuk pengisian penerimaan barang. Jadi untuk good receipt itu sumber datanya ada dari data vendor ya. Nah, untuk nomor pembelian juga bisa di aplikasi ini juga disediakan setting parameter untuk nomor pembelian seperti yang dijelaskan pada pengisian di zona gudang dan juga lokasi gudang ya. Nah, ini kita batalkan saja. Jadi pengisiannya seperti ini. Kita kemudian lanjut kembali. Di sini adalah untuk proses inbound, berarti kita sudah lakukan. Kemudian kita masuk ke yang namanya adalah proses outbound. Nah, untuk proses outbound itu ada untuk outbound itu sendiri, jadi ada namanya sales, yaitu sales itu ada pengiriman. Kemudian ada juga point of sales. Kemudian untuk yang ini juga warehouse transfer untuk stok keluar. Jadi gudang satu akan mengirimkan atau mengeluarkan barang yang akan diterima oleh gudang lainnya. Nah, untuk juga ada namanya good disposal. Jadi kalau ada barang-barang rusak atau stok rusak, kita masuknya di good disposal. Nanti mungkin kita akan bahas di sini adalah yang di point of sale ya. Nah, untuk picking strateginya itu juga ada yang namanya berdasarkan mutasi atau mutasi itu terdiri dari FIFO atau LIFO, first in first out atau last in first out, atau berdasarkan yang namanya expiration yaitu first expire first out atau last expire last out, first out, atau juga di sini ada yang namanya menggunakan batch. Kita akan bahas untuk pengeluaran barang itu yang di retail ini kita masuknya di point of sale. Nah, untuk point of sale mungkin ini kita bisa tutup dulu. Point of sale di sini untuk pemasukan datanya ada di sini. Nah, pemasukan datanya jadi ini juga ada anggota dan ini barang dikeluarkan. Ini juga ada settingannya bahwa gudang ini sudah disetting di gudangnya. Kita bisa lihat di sini untuk di sini ada untuk point of sale ya. Ini udah disetting gudang mana. Kemudian untuk untuk datanya sendiri kita bisa lihat dari sini. Dari sini hanya khusus penambahan data, jadi nggak bisa lihat data. Nah, untuk melihat data kita bisa lihat di sini contohnya. Nah, kita filternya karena data kalau banyak berarti harus difilter ya. Contoh yang ada itu 2023 contohnya. Oke, sekarang kita lihat datanya. Nah, ini dia contohnya misalnya. Nah, ini contoh data keluar ya, data keluar dari penjualan. Di sini dia yaitu menggunakan point of sale. Jadi untuk data keluarnya itu sumber datanya langsung ke data customer. Oke, di sini untuk proses outbound-nya
Ya, nanti untuk yang lain-lain, nah kita kembali ke yang namanya di sini, apa namanya, untuk yang lain-lain juga nanti bisa disesuaikan. Kebetulan kita hanya fokus di point of sale, tapi intinya kalau warehouse itu sumber datanya dari gudang. Kalau apa namanya, target target datanya itu gudang. Kalau sales shipping post itu target datanya adalah ke customer. Kalau ini penghapusan dari gudang tersebut. Nah, ini berarti yang ini sudah apa namanya, sudah dibahas ya. Nah, kemudian kita akan bahas yang namanya adalah laporan stock on hand. Oh ya, untuk laporan stock on hand ini saya lupa di sini, kita akan coba bahas juga sedikit nih. Kita untuk yang penomoran dan bagaimana penanganan item dan lain-lain, kita juga di sini sebenarnya ada satu yang namanya adalah cetak barcode. Kita bisa buat barcode dan kita bisa buat label barcode. Kemudian kita cetak, nanti akan kita tempelkan. Contohnya seperti ini ya. Contohnya tinggal kita cetak aja seperti ini hasil cetakannya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh data yang dicetak untuk barcode-nya ya. Oke. Kemudian kita akan ke yang namanya laporan. Laporan itu sebenarnya banyak di sini. Laporan itu ada laporan yang namanya adalah karena di sini menggunakan VMware dan ini dipakai banyak, jadi mungkin agak lama ya. Oke. Di sini kita ambil yang namanya adalah daftar barang. Nah, untuk daftar barang, nah tampilan seperti ini, kita tinggal atur periode yang akan kita cek daftar barangnya. Oke, kita oke saja. Dia akan mengenerate data seperti ini, contoh data yang di-generate ya. Nah, ini contoh daftar persediaannya ya, laporan daftar persediaan. Satu lagi di sini contohnya adalah untuk yang apa namanya, mutasi barang. Mutasi barang seperti ini, tinggal kita pilih data gudangnya, tinggal kita oke. Nah, ini contoh data mutasi barangnya. Oke. Nah, bagaimana dengan laporan yang dikirim melalui email ya? Sebenarnya di sini juga ada mekanismenya, juga bisa menggunakan yang namanya adalah aplikasi di dalam server. Kita pasang service dan dia akan mengirimkan dengan dimana untuk settingannya sendiri untuk SMTP dan lain-lain kita sudah ada di sini yang namanya adalah setup email. Nah, silahkan diatur servernya apa dan seterusnya, kemudian diatur laporan apa yang akan dikirimkan dan kapan yang akan dikirimkan. Jadi di sini juga sebenarnya sudah bisa dilakukan ya. Oke, kita kembali lagi di sini. Jadi untuk laporan juga sudah kita bahas. Nah, terkait itu untuk handling item berarti di sini apa namanya, semua proses ini itu bisa masuk ke dalam handling item. Oke, itu saja. Terima kasih. Bila ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.